Mazmur itu kan lagu kan. Nah kalau Mazmur itu lagu, maka mereka berpikir karena Mazmur itu lagu, maka ketika digenapi isinya, itu harus terjadi juga dengan cara dinyanyikan. Nah itu kan kekacauan logika yang luar biasa absurd ya. Jadi dari segi pengamatan leksikal saja, tafsiran berita Wahyu itu sudah gugur. Dan dari segi konteksnya, betul-betul Markus dan Matius tidak mengizinkan secara eksegetikal, secara kontekstual, secara naratif, tidak mengizinkan orang menghayal tafsiran bahwa Yesus ngomong itu kepada ibunya. Itu berarti kamu berhalusinasi. Saudara tahu halusinasi itu apa? Kamu melihat sesuatu yang tidak ada seakan-akan itu ada. Dan itu bahkan terlihat di dalam buku ini loh, yang tadi saya bacakan. Itu ada di halaman 27. Katanya Yesus menyanyi dan memuji Tuhan di atas salib. Nah itu logik itu ada nggak waktu orang nulis begitu? Masakan dia lagi dipaku, tangan dan kakinya lagi dipaku, kemudian ayo mari kita nyanyi jadi song leader dia. Itu otak itu jalan nggak? Dan memuji Tuhan sampai di atas salib loh ini. Coba kebayang nggak gilanya itu orang bikin tafsiran begitu? Di mana seorang ibu yang tega melihat anaknya sedang berdarah-darah, Anda bisa membayangkan si Ibu Maria ini pastilah dia teriak-teriak histeris, menangis pilu, melihat anaknya disiksa berdarah-darah. Maka Tuhan Yesus harus menenangkan kembali tangisan dari ibunya ini. Ibu, bukankah ada satu kisah yang dimana pada saat Ester dahulu ketika dia mengalami kesesakan, dia mengutip Mazmur pasal 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Dan setelah 3 hari dan 3 malam, apa yang terjadi? Ada mukjizat kehidupan. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, ini seolah-olah Yesus mengatakan kepada Maria, hei, marilah, nyanyikanlah sidur, Eli, Eli, lama sabachthani. Nanti 3 hari 3 malam setelah ini akan ada mukjizat kehidupan seperti yang pernah dialami oleh Ester. Karena memang sedianya Mazmur pasal 22 ini adalah sidur bagi para ibu-ibu ketika mereka ada di dalam kesesakan. Berharap akan adanya mukjizat. Nah, mukjizat akan terjadi persis seperti yang terjadi pada zamannya Ester. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus di kayu salib itu seperti seorang song leader. Lupa ya kalian? Yuk kita nyanyi, Eli, Eli, lama sabachthani. Maka engkau akan mendapatkan mukjizat kehidupan. Itulah sebabnya sabda yang keempat ini saya katakan sebagai sabda pengharapan. Kemudian yang berikut, Yesus sebagai song leader ngajak Maria untuk nyanyi. Yuk kita nyanyi. Saudara, saya bahkan ada satu buku di sini. Dan ini buku pelajaran SMP. Dan di dalam buku ini dikatakan bahwa memang Yesus bernyanyi di atas kayu salib. Jadi Yesus bukan mengatakan bahwa dia ditinggalkan oleh Bapa, tapi Yesus bernyanyi di atas salib ya. Kalau saudara baca di halaman yang ke-27, di momen paling menderita dalam kehidupan Tuhan Yesus saat menjelma menjadi manusia, yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyanyi dan memuji Tuhan. Nah ini, penulis ini dapat ide ini dari mana? Yang model-model seperti Rita Wahyu ini. Karena mereka berpikir bahwa Mazmur itu kan nyanyian kan? Mazmur itu kan lagu kan? Nah kalau Mazmur itu lagu, maka mereka berpikir karena Mazmur itu lagu, maka ketika digenapi isinya, itu harus terjadi juga dengan cara dinyanyikan. Nah itu kan kekacauan logika yang luar biasa absurd ya. Karena mengacaukan antara medium, sarana untuk nubuat itu diberikan melalui lagu di dalam original konteksnya, tidak berarti bahwa ketika penggenapannya terjadi, medium itu, sarana itu, lagu itu juga akan digunakan di situ. Karena nubuat itu soal konten, isi, dan detailnya, bukan soal mediumnya, soal cara
di dalam konteks originalnya ketika nubuat itu pertama kali diberikan. Jadi itu satu kekacauan yang luar biasa. Argumen tambahan lagi. Kalau perhatikan penggunaan, jadi ini pengamatan soal kosakata ya, dan menariknya Rita Wahyu itu, waktu dia bahas tentang Matius maupun Markus yang mengutip Mazmur pasal 22, dia tidak menggunakan teks Yunani, tapi dia menggunakan versi Aramaik, ya, Pesita ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau kamu menggunakan Pesita itu salah, tapi naskah asli Markus dan Matius itu Yunani, bukan Aramaik. Jadi kamu harus cek di Yunaninya, bukan pergi ke Aramaiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perhatikan penggunaan kata di Markus pasal 15 dan Matius pasal yang ke-27, Markus pasal 15 menggunakan kata ebosen. Kata ebosen itu bentuk aoris dari kata boao yang berarti call, cry out, shout, berteriak. Jadi tidak berarti menyanyi. Jadi itu satu teriakan, bukan satu nyanyian. Kemudian di Matius pasal 27 ayat 46, dia menggunakan kata rangkapnya aneboesen, bentuk aoris dari kata anaboao yang berarti cry out, sama aja dengan yang di Markus. Jadi bukan nyanyian. Nah, di dalam perjanjian baru ada satu kata bahasa Yunani yang digunakan untuk menyanyi, yaitu kata psalo. Kata itu muncul di dalam Roma ya, di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-9. Menyanyi, psalo, yang kata bendanya adalah psalmos yang digunakan di dalam Septuaginta ketika menerjemahkan Mazmur. Psalmos. Selain itu ada satu kata lagi di dalam perjanjian lama yang digunakan untuk menyanyi, yaitu kata ado, muncul di dalam Septuaginta. Nah, kata psalo dan kata ado itu tidak digunakan di Markus dan tidak digunakan di Matius ketika mengutip dari Mazmur pasal 22. Yang digunakan adalah kata boao dan kata anaboao yang berarti cry out, shout, berteriak dengan nyaring. Jadi tidak dikatakan di dalam teks aslinya bahwa Yesus ketika mengutip Mazmur itu dia mengutipnya dengan cara menyanyikan. Dia mengutip itu dengan cara meneriakkannya, shout, cry out, atau to call. Itu di dalam bahasa Yunaninya ya. Jadi dari segi pengamatan leksikal saja, tafsiran Rita Wahyu itu sudah gugur. Dan dari segi konteksnya, betul-betul Markus dan Matius tidak mengizinkan secara eksegetikal, secara kontekstual, secara naratif, tidak mengizinkan orang menghayal tafsiran bahwa Yesus ngomong itu kepada ibunya. Itu berarti kamu berhalusinasi. Saudara tahu halusinasi itu apa? Kamu melihat sesuatu yang tidak ada seakan-akan itu ada. Jadi dia melihat seakan-akan Yesus ngomong kepada Maria, padahal di dalam konteks Markus dan di dalam konteks Matius, Maria ibu Yesus sama sekali tidak disebutkan dalam konteks penyaliban Yesus. Yohanes yang melakukan itu, tapi Yohanes ketika menyebutkan Maria ibu Yesus, dia tidak kutip kata-kata Yesus dari Mazmur pasal 22. Tidak kutip itu. Yang mengutip itu hanya Markus dan Matius, dan Markus dan Matius tidak menyebutkan tentang Maria. Jemaah. Sip, mantap. Saya kira sudah jelas ya. Tadi Pak Deki sudah memberikan penekanan bahwa Mazmur 22 itu tidak ada kaitan dengan Esther. Itu omong kosong daripada Ibu Rita Wahyu. Dan itu dia kelihatannya dari Rabini Rasi itu. Kemudian, nah itu yang lucu tadi itu Pak Deki memberikan buku SMP tadi itu ya, bahwa Yesus nyanyi-nyanyi di situ. Jangan-jangan Ibu Erwin ngutip dari buku itu ya Pak? Ya. Atau buku ini yang ngutip dari Ibu Erwin? Itu dia, bisa jadi seperti itu memang. Kemudian jadi Pak Deki, ini pengaruh yang sangat berbahaya ya. Bayangkan kalau ide ini diajarkan kepada anak-anak. Sangat berbahaya. Jadi kalau saudara-saudara yang hadir di sini berpikir bahwa tidak usah ditanggapilah kan sesama orang Kristen, tidak usah ditanggapi kepala kau. Orang begini ini kan influencer. Apa yang dia ngomong itu kan selalu akan ada orang bodoh yang telan mentah-mentah. Ini zaman internet. Dan apa yang diajarkan itu kan diajarkan secara publik.
Jadi harus ditanggapi secara publik supaya publik mendapatkan informasi yang seimbang. Jadi ini bukan soal personalnya dia, tapi soal apa yang dia kemukakan itu memberi dampak, memberi pengaruh kepada publik. Dan itu bahkan terlihat di dalam buku ini loh, yang tadi saya bacakan. Itu ada di halaman 27. Katanya Yesus menyanyi dan memuji Tuhan di atas salib. Nah itu logik itu ada nggak waktu orang nulis begitu? Masakan dia lagi dipaku, tangan dan kakinya lagi dipaku, kemudian ayo mari kita nyanyi, jadi song leader dia. Itu otak itu jalan nggak? Membayangkan begitu aja, itu kayak main-main loh. Kayak orang doktetis di abad kedua yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mengalami penderitaan, dia tidak feel the pain karena dia hanya tampak saja seperti manusia. Yesus itu betul-betul mengalami penderitaan yang real, yang nyata. Dan itu bahkan sudah dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 22. Yang sayang sekali tidak diberi perhatian secara akurat oleh Ibu Rita Wahyu. Oke. Katanya Yesus menyanyi dan memuji Tuhan sampai di atas salib loh ini. Coba kebayang nggak gilanya itu orang bikin tafsiran begitu. Tangan dan kakinya dipaku dan baru saja dicambik dan dipukul, mengeluarkan banyak darah dan dia menyanyi dan memuji Tuhan. Kemudian plus Rita Wahyu, dia sebagai song leader. Ibu, ayo kita menyanyi. Itu juga lucu.